Pengembara itu mengetuk pintu dan memohon seteguk air serta sepotong roti, karena ia sudah berjalan berhari-hari tanpa makan. Erta keluar dengan wajah masam. Bukannya menolong, ia justru membentak pengembara itu. "Pergi sana, aku tidak punya makanan untuk pengemis sepertimu. Jangan kotori lantai rumahku," teriak Erta sambil membanting pintu dengan keras. Pengembara itu menghela napas panjang dan melanjutkan langkahnya yang tertatih. Ia kemudian sampai di gubuk kecil milik Budi. Saat itu, Budi baru saja hendak memakan ubi terakhirnya yang ia rebus dengan sisa air yang ada. Melihat pengembara itu, Budi segera mempersilakannya masuk. "Tuan, masuklah. Saya hanya punya ubi kecil ini dan sedikit air. Tapi silakan Tuan makan. Tuan lebih membutuhkannya daripada saya," ujar Budi dengan tulus. Pengembara itu tersenyum dan memakan ubi tersebut. Anehnya, setelah memakan sedikit ubi itu, sang pengembara tampak segar kembali. Matanya bersinar terang, dan ia pun berdiri tegak. Tidak lagi tampak seperti orang yang lemah. Ternyata, pengembara itu adalah seorang pertapa sakti yang sedang menguji hati manusia. Ia berkata kepada Budi, "Kebaikan hatimu adalah emas yang sesungguhnya. Karena kamu telah memberi di saat kekurangan, maka kamu akan mendapatkan balasan yang layak." Tiba-tiba, di tengah gubuk Budi, muncul sebuah mata air jernih yang terus mengalir. Air itu tidak pernah kering, meskipun kemarau masih berlangsung. Tak hanya itu, tanaman di sekitar gubuk Budi tumbuh subur dan menghasilkan buah yang sangat banyak dalam sekejap. Kabar tentang keajaiban di rumah Budi segera menyebar ke seluruh desa. Budi tidak menjadi sombong. Ia justru mempersilakan seluruh penduduk desa untuk mengambil air dan buah-buahan dari rumahnya secara gratis agar tidak ada lagi yang kelaparan. Erta yang mendengar berita itu merasa sangat iri. Ia berpikir bahwa jika ia melakukan hal yang sama, ia akan mendapatkan harta yang lebih banyak lagi. Ia pun mencari pengembara tua itu di seluruh penjuru desa agar bisa menunjukkan kebaikan palsunya. Setelah mencari lama, Erta menemukan pengembara itu sedang beristirahat di bawah pohon. Erta segera mendekat dan berpura-pura ramah. Ia membawa sekotak makanan mewah dan menawarkannya kepada pengembara itu dengan harapan akan mendapat imbalan emas. Pengembara itu melihat ke dalam mata Erta dan tahu bahwa tidak ada ketulusan di sana. "Tuan Erta, kamu memberi karena menginginkan sesuatu yang lebih besar, bukan karena rasa kasih sayang. Hatimu masih terpenjara oleh